Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu Bapak. Permisi, kami ingin mewawancarai tugas kasus pelanggaran HAM. Ya. Sebelumnya boleh kami tahu siapa nama Bapak? Nama saya Tono. Panggilannya cuma nama aslinya Tono. Jabatan dan bidang apa yang Bapak duduki sekarang? Saya di sini sebagai ketua RT periode dari 2017 sampai sekarang. Apakah Bapak pernah menangani kasus pelanggaran HAM? Ya, Kasus pelanggaran seperti apa yang pernah Bapak tangani? mencuri. Kapan, bagaimana kronologinya? Begini kan, saya ceritakan. Jadi pas waktu awal-awal corona, jadi di sini begitu resah karena banyak kemalingan. Jadi waktu itu rumah dibedah sama anak-anak yang pelakunya anak-anak di bawah umur. Jadi kemalingan, terus yang punya rumah jadi yang punya rumah ini jadi menanyakan dia mengupah, maksudnya menyuruh orang jadi untuk membeli barang yang hilang. Ternyata ada barang, jadi pas itu kemalingannya tertangkap. Gitu. Jadi tertangkap pelakunya 5 orang. Gitu. Kapan terjadinya kasus tersebut? Kurang lebih udah setahun setengah. Mengapa pelaku melakukan kasus tersebut? Terutama karena awal-awal pandemi ekonomi begitu sulit. Jadi pas mumpung ada kesempatan, yang punya rumah tidak ada di rumah, mungkin pelakunya bisa melakukan semua itu. Apakah dalam kasus tersebut terdapat korban? Tidak sama sekali. Bagaimana respon keluarga saat mendengar kasus tersebut? Semua keluarganya panik, terus yang jelas panik, resah. Ada yang ngamuk istilahnya kan, begitu mendengar anak-anaknya melakukan semua itu. Apakah pelaku tersebut masih ada di lingkungan ini? Iya, lingkungan ini RT 7 dan RT 6. Hukuman apa yang diberikan kepada korban? Waktu itu tidak ada hukuman apapun karena musyawarah keluarga oleh Bapak Kades dan keluarga tersebut. Nah, Ya. terima kasih telah memberi informasi dalam untuk kami mengerjakan tugas. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil wawancara tugas tentang kasus pelanggaran HAM yang beranggota 6 orang, disusun oleh Ilham Martadinata, Iqbal Dwi Setiawan, Hendra, Dinda Lesmana, dan Dia. Kami dari kelas 11 RPL 1, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, mata pelajaran PPKN. Kami sajikan antara lain: 1. Siapa nama Bapak? Jabatan dan bidang apa yang Bapak duduki sekarang? 2. Apakah Bapak pernah menangani kasus pelanggaran HAM? 3. Kasus pelanggaran seperti apa yang pernah Bapak tangani? 4. Bagaimana kronologinya? 5.
Kapan terjadinya kasus tersebut? 6. Mengapa pelaku melakukan kasus tersebut? 7. Apakah dalam kasus tersebut terdapat korban? 8. Bagaimana respon keluarga saat mendengar kasus tersebut? 9. Apakah pelaku tersebut masih ada di lingkungan ini? 10. Hukuman apa yang diberikan kepada pelaku? Pada umumnya yang dimaksud dengan HAM adalah asasi manusia meskipun dipelajari secara mendalam. Penggunaan yang betul dari istilah asasi manusia adalah hak manusia, bukan HAM. Menurutku dalam sistem negara kita menerjemahkan asasi manusia menjadi hak manusia dan hak dasar manusia atau hak manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun juga. Wenjoro Purbo Pranatyana Pranoto juga memiliki pandangan serupa yang menggunakan istilah asasi manusia. Itu sama dengan pemandangan sebelumnya. Membangun Harjo Wirogo menggunakan sebutan hak manusia, sedangkan ASS Tambunan mengatakan kemungkinan penggunaan istilah hak manusia itu dipengaruhi oleh Muhammad Amin yang pada tahun 1950 untuk pertama kali menerjemahkan hak asasi manusia dengan hak asasi manusia. Secara umum, para sarjana mengatakan ada 6 jenis yaitu hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi untuk mendapat perlakuan yang semacam hukum dan pemerintahan, hak asasi sosial dan budaya, dan hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dalam acara peradilan dan perlindungan bahkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 39 tahun 1999 yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah wajib. Dijunjungi tinggi dan didengarkan di negara hukum setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap hak dan martabat manusia. Khususnya di dalamnya adalah hak yang melekat pada diri manusia yang mendapat status sebagai prajurit. Secara historis, riwayat perjuangan untuk mengumpulkan gagasan tentang HAM sudah dimulai sebelum ditandatangani Magna Carta pada tahun 1215. Perkembangan HAM selanjutnya dengan ditandatanganinya Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Perjuangan yang lebih nyata dari HAM adalah tanda tangannya Bill of Rights oleh Raja William III pada tahun 1689. Sebagai hasil dari Glorious Revolution dikatakan demikian, bukan saja karena peristiwa itu merupakan kemenangan parlemen atau raja, tetapi akan ditandai pula terutama oleh rentetan peristiwa pergolakan yang menyertai perjuangan Bill of Rights itu sendiri yang berlangsung kurang dari 60 tahun berikutnya. Menurut pandangan Thomas Hobbes, HAM merupakan jalan pintasan terhadap situasi homo homini lupus belum hominum kontra omnes. Didorong terbentuknya perjanjian masyarakat di mana rakyat menyerahkan haknya kepada penguasa. Karena pandangan Thomas Hobbes ini disebut sebagai teori yang mengarah kepada pembentukan monarki absolut. Sedangkan John Locke berpendapat sebaliknya, yaitu secara mutlak manusia harus menyerahkan hak-hak individualnya. Di Amerika Serikat, timbulnya perjuangan HAM dipelopori oleh rakyat Amerika Serikat yang berasal dari Eropa sebagai emigran yang merasa tertindas oleh pemerintah Inggris. Sedangkan di Prancis, pada abad ke-17 dan ke-18, berkembangnya pemerintahan raja yang absolut sehingga menimbulkan berbagai reaksi. Sebagai reaksi terhadap absolutisme ini, Montesquieu kemudian menemukan teorinya yang terkenal sebagai trias politica dalam bukunya L'Esprit de Louis. Maka Raja Louis memanggil Etat Generaux untuk bersidang pada tahun 1789. Kemudian tanggal 28 Agustus 1789 ditetapkan pernyataan hak asasi manusia dan warga negara. Deklarasi Destroit de l'homme et du citoyen. Tanggal 28 Agustus 1789 ditetapkan pernyataan hak asasi manusia dan warga negara. Dan pada tanggal 13 September 1789 lahirnya Konstitusi Perancis pertama. Kejadian penting lainnya yang perkembangan tentang HAM adalah kemenangan Sekutu pada Perang Dunia Kedua di atas Jepang, Jerman dan Italia pada waktu
mewawancarai bahwa Bapak Hartono menjawab bahwa tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. 8. Bagaimana respon keluarga saat mendengar kasus tersebut? Dari ketua RT yang kami wawancarai bahwa Bapak Hartono menjawab saat kejadian pencurian tersebut semua keluarga panik saat mendengar anak-anaknya melakukan kasus tersebut. 9. Apakah pelaku masih ada di lingkungan ini? Dari ketua RT yang kami wawancarai bahwa Bapak Hartono menjawab bahwa tersangka masih ada di lingkungan tersebut. 10. Hukuman apa yang diberikan kepada pelaku? Dari ketua RT yang kami wawancarai bahwa Bapak Hartono menjawab tidak ada hukuman yang diberikan karena adanya musyawarah keluarga dan Bapak Kades. Bab 4. Penutup. Kejahatan hak asasi manusia merupakan juga sebagai kejahatan internasional, maka ada keterkaitan hak asasi manusia dan hukum pidana internasional. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana, yaitu karena melanggar ketentuan hukum hak asasi manusia, yaitu karena melanggar ketentuan hukum hak asasi manusia dengan dikenai suatu sanksi pidana dalam lingkup nasional maupun internasional. Jadi atas laporannya wawancara yang dapat semoga yang ada di dalamnya dapat bermanfaat bagi pembelajar sekalian. Kami menyadari bahwa karena kami masih dalam tahap belajar dan masih membutuhkan bimbingan dari Bapak atau Ibu guru. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.